Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya sampaikan dulu ringkasan untuk pertemuan ketujuh kita besok pagi ya, pertemuan besok pagi. Nggak kerasa kita udah mau pertemuan ketujuh. Jadi minggu depan kita UTS ya, ujian tengah semester. Yang perlu dipelajari yang kemarin dari pertemuan 1 sampai pertemuan ketujuh, banyak studi kasus yang sudah saya sampaikan kemarin ya. Oke, silakan dipelajari, itu yang nanti akan kita gunakan untuk ujian tengah semester minggu depan ya. Oke. Untuk hari ini kita berbicara mengenai manajemen resiko dalam pengembangan produk. Manajemen resiko itu fungsinya jelas untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan peluang positif dalam pengembangan produk baru. Di sini bahwa banyak sekali hal di luar yang akan berpengaruh terhadap produk yang kita jual, terhadap perkembangan perusahaan. Ya. Resiko itu bisa dari internal, bisa dari eksternal. Nah, tujuan dari manajemen resiko itu sendiri, kenapa kita perlu mempelajarinya, itu untuk kita bisa mendorong kesuksesan produk dan meningkatkan daya saing dari perusahaan. Relevansinya sebagai langkah mitigasi agar bisa menghasilkan keuntungan perusahaan yang paling optimal. Ya, jadi resiko apa yang akan terjadi nanti itu harus kita pelajari dari sekarang. Nah, apa itu resiko? Resiko itu adalah ketidakpastian yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan proyek dan hasil dari produk. Nah, resiko ada berbagai macam, ada 3 jenisnya, yaitu resiko pasar, resiko teknis, dan resiko keuangan. Kemudian resiko pasar itu berkaitan dengan fluktuasi permintaan, adanya persaingan, dan perubahan tren dari konsumen. Ya, fluktuasi permintaan, kadang produk kita diminati, permintaannya banyak, sehingga kita perlu untuk mencari supplier yang lain, mencari produsen yang lain, mencari tenaga tambahan. Tapi suatu saat nanti bisa jadi saat kondisi sedang down sehingga permintaan berkurang jauh drastis. Ya, seperti contoh waktu Covid kemarin. Atau mungkin sekarang ini setelah adanya tambang timah yang mulai turun ya di Bangka, hingga permintaan produk menjadi sedikit. Itu jelas sangat berpengaruh terhadap perusahaan. Terus dari persaingan bisa jadi adanya perusahaan baru, ada toko lain, ada kampus lain, sehingga dengan jumlah konsumen yang rata-rata stabil, tapi sekarang mereka mempunyai opsi lain untuk mendapatkan barangnya. Ya, itu resiko pasar. Nah, kemudian tren konsumen. Nah, ini masalahnya. Tren itu kita nggak bisa antisipasi dengan dengan dari lama maksudnya. Tren itu kadang datangnya tiba-tiba. Kayak contohnya dulu ada tren Blackpink. Semua yang berbau-bau Blackpink ya disenengin. Sebelumnya lagi ada yang namanya tren boyband misalnya. Sebelumnya ada tren dari grup rock misalnya. Ya, jadi tren barang atau permintaan dari konsumen itu bisa berubah-berubah. Dulu orang senangnya motor Ninja karena gagah, bagus. Kemudian tren berubah karena premium dihilangkan, cuman ada Pertalite. Bahkan mungkin kalau Pertalite dihilangkan, cuman ada Pertamax, maka mobil atau motor yang masih menggunakan bensin itu pasti akan jauh berkurang. Trennya berubah menjadi motor atau mobil listrik. Oke. Kemudian dari identifikasi resiko. Identifikasi resiko itu ada 3 hal, yaitu analisis SWOT. Anda pasti tahu ya, SWOT itu
strength, weakness, opportunity, sama threat ya. Jadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ini harus kita identifikasi. Kita harus tahu apa kekuatan kita, apa kelemahan kita. Kemudian ada peluang apa di luar sana dan ancaman apa terhadap produk kita. Kita harus selalu antisipasi. Oke. Kemudian ada namanya identifikasi dengan brainstorming. Brainstorming itu ngumpulin orang. Kalau kita ngomong kemarin FGD, focus group discussion, ya, itu kita kumpulin konsumen, kita kumpulin stakeholder, kita kumpulin sumber daya kita, biar kita bisa mendapatkan ide dan bisa mengetahui resiko apa sih yang kira-kira bisa terjadi pada produk kita. Nah, kemudian kita perlu ada namanya keterlibatan tim. Keterlibatan tim itu akan bisa dengan mudah kita meningkatkan akurasi identifikasi resiko. Jadi resiko itu jangan sampai tidak teridentifikasi. Kita harus tahu semua resiko yang mungkin terjadi. Nah, kemudian metode identifikasinya ada 3 cara, yaitu wawancara, ngobrol bareng ceritanya, ngobrol bareng. Ada ide enggak? Ya, ada masalah apa? Terus gimana cara mengatasinya? Itu yang kita bicarakan di wawancara. Kemudian kita bisa menggunakan kuesioner juga bisa. Atau kita bisa menggunakan studi literatur. Studi literatur itu misalnya kita lihat jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tren produk kita sekarang apa. Ya. Misalnya produk Coca-Cola. Ini selain wawancara sama konsumen, selain menyebarkan kuesioner, dia juga melihat studi literatur bahwa ternyata sekarang trennya adalah banyak orang-orang yang kena ginjal gara-gara kebanyakan gula. Nah, maka dia perlu untuk mempelajari jurnal, mempelajari benar nggak sih emang ginjal itu terkena gara-gara gula. Nah, itu studi literatur. Jadi kita bisa mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi. Kemudian kita analisis resiko. Analisis resiko itu adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko yang ada dalam proyek. Kemudian ada metode pengelompokan resiko, itu metode yang dilakukan berdasarkan dampak dan probabilitas, sehingga kita bisa memprioritaskan langkah yang lebih efektif. Kemudian kita harus mengetahui dampak terhadap proyek atau terhadap perusahaan atau terhadap produk yang kita jual. Nah, alat yang digunakan untuk menganalisis resiko itu ada namanya matrik resiko. Nanti saya gambarkan ya, besok pagi saya perlihatkan. Kemudian ada namanya diagram sebab akibat. Kemudian nanti besok kita akan membicarakan mengenai studi kasusnya untuk analisis resiko ini. Nah, kemudian ada namanya penilaian resiko. Kriterianya itu meliputi dampak, probabilitas, dan keterjangkauan untuk menentukan prioritas resiko secara optimal. Nah, resiko dalam perusahaan itu banyak. Ya, tapi kita harus membuat sebuah kriteria dulu. Ya, membuat sebuah prioritasnya dulu. Mana yang mau diprioritaskan? Resiko yang mungkin terjadi itu levelnya berapa? Level 1 apa level 2, 3, 4, 5, mana yang harus kita selesaikan dahulu agar bisa meminimalisir dampak yang paling besar yang terjadi untuk perusahaan. Nah, kemudian pentingnya penilaian berkelanjutan. Ini intinya adalah berkelanjutan. Sama halnya dengan inovasi, sama halnya dengan market research. Ya, penilaian resiko ini juga harus berkelanjutan. Kemudian integrasi dalam siklus hidup produk, yaitu integrasi penilaian resiko sepanjang siklus hidup itu penting untuk memastikan bahwa respon adaptif terhadap perubahan situasi. Situasi itu bergerak terus, ya, selalu berganti, tren selalu berganti, konsumen selalu berganti, sehingga produk kita harus mendapatkan resiko yang paling minimal untuk bisa dipakai oleh banyak masyarakat.
Nah, strategi dari mitigasi resiko itu adalah yang salah satunya penghindaran resiko, melibatkan modifikasi rencana untuk mengeliminasi resiko sebelum menjadi masalah nyata. Nah, ini namanya menghindari resiko, jangan sampai terjadi. Oke. Kemudian ada namanya pengurangan resiko. Pengurangan resiko itu langkah-langkah untuk mengurangi probabilitas atau dampak resiko yang teridentifikasi. Jadi kalau penghindaran resiko tadi resikonya belum terjadi, pengurangan resiko itu resikonya sudah terjadi, tapi gimana caranya biar dia bisa berdampak seminimal mungkin. Itu namanya pengurangan resiko. Terus ada namanya transfer resiko. Transfer resiko itu mencakup pemindahan dampak risiko kepada pihak ketiga melalui asuransi atau outsourcing. Nah, contohnya ini contoh penghindaran resiko tadi yang belum terjadi, jangan sampai terjadi. Itu misalnya dalam pembangunan gedung. Oke. Kita desain ulang. Makanya membangun gedung itu desain itu sangat penting. Kalau kita mungkin ngomongin rumah sangat sederhana ya mungkin tidak terlalu perlu mungkin ya desain ulang karena hanya kecil seperti itu. Tapi kalau proyek sebuah jembatan, proyek sebuah apartemen yang sampai 50 lantai, 30 lantai, 20 lantai, itu desain awal itu sangat penting. Biar apa? Biar tidak sampai terjadi resiko. Kemudian contoh dari pengurangan resiko itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan. Ya, pelatihan intensif untuk mengurangi kemungkinan kesalahan manusia. Ya, jadi jangan sampai human error itu terlalu sering terjadi. Makanya kalau sekarang ada namanya badan standar ya, BNSP itu ya, standar dari setiap kompetensi dari karyawan. Karyawan itu harus mempunyai kompetensi dan diletakkan di mana dia tempatnya yang sesuai. Nah, itu harus diingat banget itu ya. Kemudian transfer resiko, itu contohnya perusahaan perangkat lunak menggunakan asuransi untuk mentransfer resiko kebocoran data, melindungi aset berharga secara efektif ya. Resiko asuransi kalau kayak Messi, nah, Messi itu kakinya aja diasuransikan. Mobil untuk transfer resiko biar kalau lecet atau nabrak kita tidak terlalu rugi. Jadi adanya asuransi. Kemudian monitoring dan evaluasi resiko. Monitoring itu untuk mendorong penyesuaian strategi resiko, memastikan pencapaian tujuan proyek berjalan dengan baik. Evaluasi itu membantu menilai kesesuaian proses mitigasi dan memberikan umpan balik guna perbaikan yang berkelanjutan. Evaluasi ya. Kemudian ada metode pemantauan. Metode pemantauan dengan balance scorecard dan KPI bisa digunakan untuk pemantauan resiko secara efektif. Nanti saya jelaskan besok pagi mengenai perbedaan dari monitoring berkelanjutan, evaluasi dan pemantauan dengan KPI. Kemudian studi kasusnya dalam hal ini saya buat contoh produk teknologi. Misalnya perusahaan X berhasil mengidentifikasi risiko lebih awal, memitigasi efeknya, dan mencapai target waktu proyek. Tindakan yang diambil adalah mereka menerapkan analisis risiko menyeluruh dan melibatkan tim lintas fungsi dalam pengambilan keputusan yang penting. Ya. Jadi kalau dalam sebuah perusahaan itu kita jangan hanya melihat dari bagian per bagian, tapi sebagai sebuah tim keseluruhan. Kemudian hasil akhir yang dicapai dampaknya adalah peningkatan kepuasan dari pelanggan, karena memang ini yang mau kita cari. Pelanggan puas, kemudian dia akan berkelanjutan, return bolak-balik, membeli berkelanjutan, itu yang menjadi tujuan dari utama kita. Oke. Kemudian pembelajaran dari studi kasus, berhasil identifikasi awal, pentingnya identifikasi resiko sejak awal itu sangat mendukung pengambilan keputusan untuk langkah mitigasi yang tepat. Jadi identifikasi itu sangat penting. Kemudian kolaborasi tim multidisiplin, yaitu kerjasama antar bagian. Ya, bagian itu tidak bisa berdiri sendiri, semuanya harus bekerja sama.
Kemudian kesalahan dalam penilaian resiko karena mengabaikan penilaian berkelanjutan bisa menyebabkan keterlambatan respon terhadap resiko baru yang bisa muncul secara tiba-tiba. Oke, nah jadi kesimpulannya untuk perkuliahan kita yang minggu ke-7 adalah meningkatkan kesuksesan proyek. Proses dari manajemen resiko yang efektif bisa memprediksi dan mengatasi masalah bahkan sebelum masalah itu terjadi. Oke, itu sangat diperlukan. Jangan sampai masalah terjadi baru kita nanti bingung harus gimana ya, itu yang salah. Oke, kemudian manajemen resiko itu perlu adanya keberlanjutan, menyeluruh, evaluasi lagi, apa keputusan yang baru, habis itu dicek lagi resiko apa lagi, jadi terus menerus ya. Kemudian studi kasus sebagai pembelajaran, contoh nyata nanti akan saya berikan nanti balik lagi mengenai perusahaan-perusahaan baik yang di nasional maupun internasional ya. Saya rasa itu untuk pertemuan kita ke-7 ringkasannya. Sampai ketemu besok pagi. Baik, terima kasih.